warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-mujahidin al-mukarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, calon-calon penduduk surga yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, utamanya para pengurus takmir, pengurus yayasan Raudhatul Jannah yang senantiasa dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan sholawat dari Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini subuh, waktu yang paling indah secara spiritual. Kita berada di tempat yang paling suci, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di rumah ini. Mudah-mudahan jenengan kerasan di masjid ini untuk mengikuti kajian, untuk melaksanakan ibadah di masjid, sehingga termasuk jenengan ini golongan di antara 7 golongan yang disiapkan oleh Allah. Surga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki atau perempuan, sosok hamba Allah yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Terpaut dalam arti senantiasa berupaya untuk bisa berjamaah di masjid, senantiasa banyak melakukan kegiatan di masjid. Terpaut juga bisa bermakna senantiasa memikirkan pengembangan dan bagaimana pengembangan masjid dan kenyamanan orang-orang yang ada di masjid untuk beribadah. Termasuk dalam hal ini adalah para takmir itu adalah bagian daripada hamba-hamba Allah yang disiapkan tempat khusus di surga nanti. Sab'atun yudhillumullah, 7 golongan yang langsung mendapatkan perlindungan Allah di saat tiada perlindungan. Salah satunya adalah orang-orang yang ahli masjid tadi itu, takmir maupun para jamaah yang senantiasa istiqomah pulang pergi ke masjid. Mudah-mudahan yang terbaik dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah, kita kemarin sudah bicara tentang sholawat Allah, sholawat Nabi, sholawat malaikat. Salah satu kelompok manusia yang mendapatkan sholawat Allah, sholawat Nabi, sholawat malaikat itu adalah orang yang berzikir. Ayatnya kemarin apa? Surat Al-Ahzab ayat 42, 43. Nah, lalu di antara rahasia sholawat dari Allah untuk orang yang beriman, tadi kan zikir nggih. Orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan sholawat dari malaikat itu, di antaranya adalah hatinya akan menjadi hati yang tenang. Artinya aura
ya, dampak daripada ia mendapatkan sholawat dari Allah melalui zikir, melalui doa sholawat malaikat itu, hidupnya akan dijalani dengan penuh kenyamanan dan ketentraman. Kebalikan daripada orang yang tidak berzikir, yang tidak mendapatkan sholawat dari Allah itu, uripe bakal nopo? Dipenuhi dengan rasa gelisah, galau, cemas, gak nyaman uripe niku. Apa gak nyaman niku? Ya. Pernyataan yang kami sampaikan ini berdasar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di surat Toha. Surat Toha ayat 124. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, sampean kepanggih Bu nggih. Biasa ibu-ibu kan suka mengecek-ngecek gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala ya Rabbi, qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang a'radha itu apa? Berpaling. Cara mriki niku emoh. Emoh iku apa ya? Ya. Berpaling, tidak mau itu dengan penuh apa rasa penghinaan. Ngremehno cara gampangane ngono. Nggih. Barang siapa yang berpaling, enggan untuk andzikri, berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka baginya adalah kehidupan yang dzanka, sempit, sumpek. Rasanya sumpek itu di mana? Di hati, karena tidak mendapatkan aura daripada zikir, tidak mendapatkan aura daripada sholawat tadi itu, kehidupannya sumpek, titik-titik sambat kae. Urip iku koyo ono kaenake ngono. Kaenak. Walaupun di saat dia terima nikmat, ngono iku yo didelek gak enake. Nggih mboten. Itu. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka, kehidupan yang sempit. Sempit dalam arti apa? Sempit di hati itu rasanya. Walaupun mungkin orang itu berada di ruangan yang sangat luas, termasuk rumahnya ya rumahnya luas, tapi seperti tinggal di rumah itu sempit seperti ini. Kenapa? Di antaranya karena antara hati satu antara anggota keluarga itu tidak nyambung. Suami istri juga kadang-kadang tidak nyambung karena sama-sama sumpeknya. Bentrok. Ketika sudah terjadi bentrok hati itu, rasanya kalau berdekatan itu apa? Panas nggih. Semua gak boleh aku. Oh, pas sumpek aku nek petuk wong iki ngene nggih. Akhirnya rumah yang besar menjadi seperti sempit. Tapi kalau hatinya itu dipenuhi zikir kepada Allah, mendapatkan sholawat dari Allah antara satu dengan yang lain, rasanya nyaman berdekatan. Walaupun tinggalnya itu hanya di sepetak kamar itu, rasanya seperti apa? Wah, istana surga. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, wa nahsyuruhu, dan dampak berikutnya lagi. Ini kan bukan hanya semata-mata dampak di dunia. Wa nahsyuruhu, dan aku akan nanti hasyara itu apa? Menggiring. Ya. Kan nanti kan ada mahsyar ya, tempat
dikumpulkan manusia itu seluruhnya setelah kiamat. Aku giring dia dalam keadaan a'ma. A'ma itu kok buta. Nek cara Surabaya napa? Picek. Iya. Qala, maka orang itu bertanya, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Loh, Tuhan, mengapa engkau menggiring saya dalam keadaan aku buta? Waqad kuntu basira, padahal aku biyen iku wis iso nyawang. Aku dulu bisa melihat. Ya dieling ngene iku waktu nek donyane iso nyawang, barang nek kono gak ketok iku. Itu di situ. Qala, dijawab kali Gusti Allah, qala, demikianlah sesungguhnya, kadzalika, itu akibat ataska telah datang kepadamu, aku telah mendatangkan kepadamu ayatuna, ayat-ayatku, fanasita, tapi kamu mengabaikan, melalaikan. Fakadzalika, maka saat ini kamu akhirnya apa? Saya jadikan buta, aku abaikan kamu. Nah, kita bisa melihat tidak itu kan juga karena Allah, betul? Loh, berarti kalau begitu Allah itu punya sifat lupa. Bukan begitu maksudnya itu. Kan kadang-kadang dilogikakan tuh. Berarti Allah ya punya lupa juga ya. Kok melupakan tadi itu? Bukan. Allah itu tidak peduli dengannya. Kebutuhan yang ia inginkan untuk bagaimana bisa hidup normal itu tidak dipenuhi. Termasuk utamanya nanti ketika di akhirat itu sangat-sangat 100% kehidupan manusia di akhirat itu ya sudah di tangan Allah. Kalau di dunia kan masih ada kesempatan orang berupaya kan gitu tuh. Lalu silakan tinggal itu. Allah, jamaah yang dirahmati Allah, maka dampak daripada zikir itu adalah ketika orang itu lalu mendapatkan sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat. Dampak dari sholawat itu hatinya akan dibimbing oleh Allah untuk bagaimana menghadapi segala sesuatu itu dengan penuh ketenangan. Sesuatu itu ada dua kategori, sesuatu sing enak, sing gak enak kan gitu toh. Ketika ia bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan nikmat dari Allah, tetap itu semuanya dihadapi dengan tenang, dengan syukur kepada Allah. Maka dengan syukur itu dia akan menjadi tenang. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan ya semacam surprise. Apa surprise itu, Pak? Bukan surprise ya. Heran. Ajaban li amril mu'min. Aku itu heran dengan orang beriman. Keherannya di mana letaknya? Innal amro, segala urusannya kula, semuanya itu baik. Semuanya itu jadi baik. Lalu semuanya itu diwadahi dalam dua. Apa itu? Idza asobathu sarra, ketika ia menerima sarra itu kesenangan. Berarti oleh nikmat, oleh awak sehat, oleh sembarang itu nggih, pokoknya nikmat. Terutama kadang-kadang wong sing paling rumangsa oleh nikmat itu oleh duit akeh. Iya. Padahal sehat itu lebih mahal juga itu. Selamat itu juga. Cuman sering karena itu sudah sehari-hari sering tidak dihargai. Gitu betul. Itulah kadang-kadang sikap kekurangan manusia itu adalah innal abda, manusia itu punya watak secara umum ya. Idza takarrat alaihin ni'amu qallat syu'uru. Apabila nikmat dari Allah itu diberikan secara begitu mudahnya tanpa bersusah payah, tiba-tiba sudah ada. Padahal itu sudah sangat mahal itu. Qallat syu'uru. Sedikit perasaannya, sedikit penghargaannya. Ya termasuk sehat, termasuk selamat. Barang ini loh Pak, nggih. Enggak ada bencana, enggak ada, itu kan nikmat semua itu Pak. Luar biasa sebetulnya itu. Nggih. Cuman biasanya orang baru bisa menghargai selamat itu ketika sedang ada musibah, ada celaka. Itu. Nah, jadi ketika ia menerima kesenangan-kesenangan itu, kenikmatan itu, syakaro, dia syukur. Tenang kan dengan itu. Rasanya nyaman. Bu,
Ibu, kula takon nggih. Sampeyan paling seneng niku kalih bojo lanang nalikane diparingi napa, Bu? Rasane nyaman niku nek dikeki napa? Kasih sayang, iya. Nah, kasih sayang itu kan harus ada wujudnya. Salah satunya apa? Senantiasa mencukupi dengan apa? Wih. Nah, apakah jaminan itu tenang nanti dengan itu, Bang? Tidak bisa, tergantung. Tergantung apanya? Seberapa hati yang menerima itu bisa mensyukuri atau tidak. Anak wong wedok iku dikai duwe blonjo saulan 2,5 juta. Ngono iku ya nek syukuri akeh dikelola dengan baik. Ngono iku ya apik mek wong lanang. Nggih mboten? Nyaman nggih. Terima kasih alhamdulillah Mas sampean kai blonjo. Tanggoku lho gak tau kai blonjo blas nang bojone. Malah nek dijaluk iku ngamuk-ngamuk kok. Nggih. Ana lho Pak, wong lanang dijaluk blonjo iku ngamuk-ngamuk. Dhuwit, rumang sama aku gawe dhuwit. Oh, butuh dhuwit kok njaluk aku. Rumangsamu lho ngono ana wong lanang iku ngono iku. Ya ndelok dhewe lho lapo, padha mangan-mangane dhewe kok njaluk aku. Iku wong lanang kurang ajar ngene iki, Pak. Lho, temen ngono iku wonten, Pak, karena banyak pengaduan-pengaduan seperti itu juga. Nah, tapi ono wong iku apa? Iku mau sing loman. Nah, ketika istri itu mendapatkan itu tadi, apakah mesti dijamin tenang nyaman? Tidak, tergantung bagaimana dia merespon pemberian itu. Loh, kan gitu dah. Dikai 10 juta. Apa? Gaya apa Mas 10 juta Mas? Sedina kayak aku gak cukup. Loh, ya tak? Ya akhirnya apa yang dirasa itu? Ya sudah nggak bisa merasakan. Gitu Mas. Nah sehingga kayak sing lanang, mbok kon ya wis tak kekno 10 juta sik gurung gaya apa. Tambah akhir sing lanang apa? Gitu Mas. Subhanallah. Jadi sakaro. Nah itu syukurnya itu akan juga mempengaruhi apa yang diterima itu bisa dirasa apa tidak itu. Nah inilah apa keadaan itu yang dirasakan bagi seseorang itu nyaman atau tidaknya itu. Sehingga Rasul Muhammad heran. Nah dengan syukur itu khair, apik, bagus untuknya. Termasuk adalah ketenangan tadi itu. Wa idza asabatu dzarra, dan suatu saat yang terjadi adalah kebalikan. Ia menerima ditimpa kemalangan, kesusahan. Gini betul? Kesusahan. Yaitu gagal, apa semuanya itu ya. Sakit atau apa itu. Semuanya. Atau apa? Bojone minggat. Iki apa ngene iki? Sabar. Karena maka dengan modal menghadapi kekurangan tadi itu dengan sabar, khair, baik untuknya, tetap nyaman. Sehingga kadang-kadang, ya Allah Mas, sampean kok kuat kon yo, sampean koyo ngono model kok kuat, aku ngono gak kuat. Lho gitu kan? Tapi bagi dia, kenapa? Karena dia mengukur dengan dirinya. Padahal dia sendiri punya benteng apa? Kesabarannya, ketakwaannya kepada Allah. Nah, nanti di antara rahasia sabar itu di antara seperti itu, disolawati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka barang siapa yang enggan berzikir kepadaku, maka hidupnya itu penuh dengan kesumpekan, kesempitan. Dan di akhirat aku kirim dalam keadaan akma, buta. Maka dampak daripada sholawat itu hatinya akan dibimbing oleh Allah. Namun bukan berarti orang yang tenang itu tidak pernah susah. Susah manusiawi. Nabi ya pernah sedih. Gitu betul? Tetapi kesedihan itu tidak sampai lepas dari koridor. Dia tetap sebagai hamba Allah. Terus nggak melampiaskan kesedihan itu dengan cara-cara yang gitu loh ya. Rasul kan pernah sedih Pak, sehingga ada istilah amul huzn, tahun duka cita, ketika ia berpisah dengan yang dicintainya. Siapa? Khadijah. Sosok manusia yang paling dicintai, yang tingkatan kan memang ada grade-grade-nya cinta itu Pak. Adalah Khadijah karena jasanya. Terus yang kedua adalah pamannya karena jasanya juga. Terus oleh Allah kedua-duanya diwafatkan dalam waktu yang tidak lama.
Nggih. Yang lebih membuat Rasul sedih lagi itu pamannya meninggal itu kan dalam keadaan belum dinyatakan itu belum bersyahadat. Tapi selama ini membantu. Sedih. Nah, sedih itu lalu apa? Rasul dihibur oleh Allah. Salah satunya adalah Isra Mi'raj itu. Loh, Rasul ya sedih loh, nggih. Tapi kan manusia yang paling dijamin jiwanya tenang itu kan Rasulullah. Tapi ya pernah sedih. Apa salah satunya? Ya karena ia punya cinta. Maka cinta itu membuat orang bisa bahagia. Tapi satu sisi, ya, satu sisi dengan cinta orang bisa sedih. Kenapa? Salah satunya dengan cinta harus sedih. Ketika ia harus dipisahkan dengan yang dicintainya. Betul? Betul. Maka Rasul memberikan konsep. Kalaupun orang sedih karena berpisah dengan yang dicintainya itu, konsepnya apa? Ahbib haunamma. Cintailah apapun selain Allah itu haunamma. Wajar-wajar saja. Loh, gitu ya. Gitu betul? Wajar-wajar saja. Kenapa? Sebab nanti kalau tidak wajar cintanya, lalu harus terpisah, maka nanti berdampak berikutnya sungguh tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan akibat cinta. Cinta kepada makhluk lagi. Sebagaimana sebaliknya, sungguh tidak ada kesedihan dan kesengsaraan yang sengsara melebihi kesengsaraan akibat cinta. Lalu, gini kan? Kesengsaraan akibat cinta. Nah, yang ketiga, kata hikmah berikutnya adalah kesedihan yang diakibatkan oleh perpisahan cinta itu sangat ditentukan seberapa kadar dia mencintai sesuatu itu. Kalau cintanya 100% sehingga bilang aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Betul? Rasanya aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Betul-betul terpisah. Apa? Maka mati hatinya gitu loh akhirnya. Sehingga seperti hidup itu apa? Hidup di atas daun kelor apa daun talas itu. Dunia itu sempit, gelap gulita seperti tidak ada matahari. Bukan nggak ada matahari karena hatinya sudah gitu gelap. Ya, kesedihan akibat cinta sangat ditentukan oleh kadar dia mencintai sesuatu. Ketika cintanya 100%, maka lalu berpisah, maka kesedihannya 100%. Tapi kalau cintanya wajar-wajar saja dia berpisah, ia sedih, tapi tetap terkendali. Kenapa? Karena yang paling utama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mencintai apapun makhluk itu sewajarnya sebagai dia makhluk. Cinta kepada harta, cinta kepada apapun itu di situ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi di balik cinta itu ada dua kutub yang berlawanan. Satu, dengan cinta orang bisa bahagia, tapi dengan cinta orang pun bisa sedih dan bahagia. Itu berkaitan dengan cinta tadi itu. Maka supaya tidak berlarut-larut, konsep Rasul sudah disampaikan karena ia merasakan pernah sedih ketika berpisah dengan yang dicintainya. Terus apa? Memberikan konsep kepada umat. Sudahlah, apapun makhluk yang kau cintai sebatas itu adalah makhluk Allah. Wajar-wajar saja. Silakan kamu cinta, tapi yang wajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cinta nang bojo ya ngono kan? Halo. Orang sedih karena berpisah dengan suami, dengan istri, umpamanya meninggal. Kan ya tergantung seberapa cintanya kepada yang meninggal itu. Mungkin betul? Iya. Seberapa? Kalau cintanya 100% udah terus berpisah, ya sudah, nggak ada harapan untuk hidup kembali. Nggih. Tapi kalau cintanya sudah wajar, ya sedih, tapi mari ngono ya iso guyang-guyu. Nggih. Apalagi kalau sudah nggak cinta, yang ada adalah mangkel, dongkol, pokoknya mangkel tok isine, permusuhan tok. Wis gak cinta tok, mati, tambah seneng kira badan. Iya. Seket ben mulo tak tuku mati, ini gak mati-mati ya kan. Nggih.
Kaya nangis tapi mari ngono kon tak tunggu kon kapan kak mati-mati kan. Mari ngene aku wis ana persiapan lho ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedih. Nah, Rasulullah itu sosok manusia yang apa? Sempurna, tenang jiwanya, tapi sempat manusia itu Rasulullah ya sempat sedih, tapi tetap dikendalikan karena kembalinya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah sahabat-sahabat kan juga begitu. Sedih kan ketika diberitahu Rasulullah meninggal itu. Sampai Umar itu enggak terima koyo-koyo. Siapa yang bilang Muhammad itu? Nabi Muhammad itu meninggal. Iya kan? Enggak terima. Saking apa? Ungkapan daripada kesedihan berpisah itu sampai diungkapkan dengan sesuatu yang kayak enggak rasional gitu. Maka Abu Bakar yang Umar, kita semuanya adalah makhluk Allah termasuk Nabi yang kita cintai. Gitu loh ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan zikir itu jiwa akan. Nah, berikutnya dampak daripada zikir di samping tenang tadi itu apa? Orang akan dibentengi hatinya itu dari tipu daya syaitan. Nah, itu ada di surat Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul adzim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang ya'shu itu apa? Enggak pernah mengkaitkan sesuatu yang dihadapi itu dengan Allah. Hanya diukur dengan logikanya sendiri. Hanya diukur dengan rasionalitas manusia. Sehingga segala sesuatu itu hanya dilihat dari sisi aspek manusia. Enggak ada bentukan. Maka di situ ketika ia sedih, gagal, maka jalan itu adalah diantaranya dengan jalan bunuh diri. Pikirannya kan setelah mati enggak ada masalah kan gitu tuh. Di Jepang itu ternyata gudangnya orang berhasil, tapi sekaligus di Jepang itu gudangnya orang mati bunuh diri. Sampai ono buku itu menerbitkan cara mati dengan cepat. Harakiri. Nek jere wong kene horo kono. Itu laris Pak, dan banyak di sana. Kenapa? Karena segala ketika bertemu dengan masalah-masalah itu pikirannya itu sudah cukup. Enggak ada pikirannya dengan Tuhan itu udah bunuh diri, dipikir selesai. Ya, gitu kan. Mulanya kemarin ada kasus seorang polisi ya membunuh istrinya itu ya. Iya kan akhirnya ketahuan. Iya. Ya tentara ya. Oh iya tentara. Sampeyan kok ya hafal ya, Mbak ya. Pengamat berarti sampeyan iki. Ya mungkin dia punya masalah dengan istrinya, terus dia mungkin sudah punya rencana dengan yang lain, terus nyuruh orang lain untuk membunuh bayaran. Akhirnya ketahuan bahwa otaknya adalah suaminya. Ketika dia sudah mau gampangannya mau diadili di penjara, bingung dia, apa? Iya, mulai nawang tuane, ndok kono apa ternyata apa? Menjelang subuh dia apa? Muntah-muntah, ternyata minum. Kon cara cepat untuk mati. Nah Pak, karena dia enggak ada kendalinya dengan Allah. Pikirannya selesai dengan ini. Ono kan kadang-kadang ono uang iku apa minum racun gara-gara apa? Ditagih utang bolak-balik. Ya, wis aku tak mati ya timbangane gak iso nyaur utang. Pikirannya selesai. Ya itu kenapa? Ya sudah itu karena sangat cepat. Wa may ya'shu an dzikrahman. Siapa yang enggan berzikir kepada Allah, ini kan enggak dapat sholawat tadi itu. Nuqayyid lahu syaitanan, maka aku kuasakan kepada orang itu. Apa? Syaitan. Maksudnya apa? Intinya orang itu kan di hati, Pak. Maka aku kuasakan hatinya itu apa? Kepada syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka ketika itu teman setianya adalah syaitan. Mau mengucapkan apa segala sesuatu ukurannya adalah bagaimana menurut syaitan. Mau berbuat apa ukurannya adalah setan, karena koncoe setan. Makanya ada istilah jin korin, apa jin yang senantiasa menggoda menemani manusia itu tadi membelok-belokkan itu.
Sementara orang itu yang terus istiqomah berzikir kepada Allah dalam arti ucapan ya atau senantiasa hatinya itu terus nggak pernah melupakan Allah dimanapun adanya, ada nikmat kembali kepada Allah, ada sesuatu yang tidak enak kembali kepada Allah, terus dia mawas diri. Itu maka di situ dia dibentengi oleh Allah hatinya. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk. Nuqayyid lahu syaitanan. Maka dampak daripada orang yang istiqomah berzikir itu adalah hatinya akan dibimbing oleh Allah, dibentengi dari apa? Ya, setan itu terus Pak, nggak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia Pak. Iya. Tapi kalau orang itu terus berzikir itu di situ nggak ada kesempatan bagi setan itu atau tidak ada ruang bagi setan untuk menguasai hati manusia. Jamaah, halo, ngantuk nih. Imam Al-Ghazali itu sampai menggambarkan hati itu ibaratkan tempat ruang atau bejana atau botolnya tadi Pak. Terus lalu di situ apa? Ketika botol itu diisi dengan air, gambarannya di kiri tak ada air, maka di situ tidak ada ruang air yang apa? Udara di situ, hawa. Seberapa hati itu diisi, seberapa botol itu diisi air, maka di situ ada hawa. Kalau separuh berarti separuhnya adalah, tapi kalau penuh ini maka di situ tidak ada. Hati itu kalau senantiasa komunikasi dengan Allah, dengan berzikir, bahasa komunikasi senantiasa bertelkomsel dengan Allah. Nggih. Apa telkomsel ini, Pak? Kan jenengan kan punya kekuatan apa? Punya kartu spiritual, Pak. Kartu spiritual apa? Telkomsel, Pak. Apa Bu telkomsel, Bu? Simpati. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Gitu kan? Jadi istiqomah tadi kan yang dibaca oleh Imam tadi kan diantaranya istiqomah tadi. Fala khaufun alaihim walahum, dampak daripada istiqomah berzikir ya seperti itu juga. Setannya nggak ada ruang. Kenapa? Karena dia terus kembalinya kepada Allah, zikir baik dengan ucapan maupun hati, terus komunikasi tanpa harus ucapan tapi hatinya nyambung dengan Allah terus. Ono masalah itu kak langsung emosi nih gitu. Mungkin apa kan? Ketika ada masalah itu kan kadang-kadang kan kalau sudah tidak dibimbing hatinya itu, yang ada adalah setan. Apa? Kan nguring-nguring, ono TV dikaplok apa TV-nya di ngene kan. Gara-gara nguring-nguring sepak bola, apa? Kesebelasan yang disayangi kalah, TV-nya di gitu kan. Karena ketika itu bukan hati yang bermain, bukan hati nurani tapi apa? Setan. Mari ngono terus apa? Getun. Allah. Ngamuk mek bojone. Ngono kadang-kadang wis kadung sak ngamuk-ngamuk opo ae kudu dicekel, ampek kono-kono. Kenapa? Karena ketika itu setan yang menguasainya. Wonten, Pak. Kadang-kadang karena apa? Antara suami istri itu sudah dikuasai oleh kekuatan setan itu. Apa di antaranya? Ketika gak tepak, nek sing wedok iku ndelok sing lanang gak tepak. Biasanya kan apa gak tepak iki ya? Gak cocok karo keinginannya. Itu kan biasa terus pelampiasannya perempuan itu apa? Melalui apa? Mulut nggih. Ngomong wah mari-mari wah sing lanang sampai areku dapurmu wong lanang gak iso ngene-ngene kon tuku ngono. Ceritane apa? Nduk menawa ngono, Pak. Ceritane sing wedok iku biasa dodolan gorengan-gorengan, tuku apa dodolan pentol apa niku. Nah, sing nyambut gawe ku sing wedok. Sing lanang ku mek bantu-bantu wae. Akhire sing lanang dikongkon-kongkoni ae wong ngene gak nyaut apa. Pas mancene gak pengalaman dikongkon blonjo beras jenis tertentu, gak pengalaman. Sing wedok pas gak sempat. Tuku gak tepak beras iku gak cocok mbek inginannya istri itu. Wah, ngamuk Pak sing wedok iku. Nek sing ngamuk apa melalui iki. Nah wong lanang iku ya kan kalah Pak urusan apa? Bantah-bantahan niku nggih. Akhire wingung sumpek lho omongane sing wedok kaya ngene iki sampe sing lanang di dapur-dapur dianu nggih.
gak suwe Pak, ono pot bunga Pak, cor-coran itu lho Pak. Iku langsung diantem berak nih Pak, meripati sing wedok iku apa? Kenapa? Karena kedua-duanya nggak dikendalikan, Pak. Kedua-duanya Pak dikuasai setan, Pak. Sebab kadang-kadang kalau sekadung marah itu kan cenderung itu kata-kata nggak terkontrol, nggih. Nah, terus sing lanang yo mangkel, marah, akhirnya apa? Bukan kata-kata, tapi apa? Perbuatannya. Wah, akhirnya apa? Sing wedok masuk rumah sakit, sing lanang mlebu napa? Konjo. Ono Pak ngono iku, Pak. Aman semrap cerita beberapa tahun yang lalu itu apa? Ada seorang suami mutilasi istrinya. Mutilasi, dimasukkan kulkas, sebagian dibuang, dibakar itu. Tapi dia yang melaporkan ke polisi katanya kehilangan istri sudah sekian hari nggak pulang. Padahal dia sendiri yang melakukannya. Nah, penyebabnya ngerti Pak. Saya coba itu. Oh pokoknya kasus kayak gini. Ternyata dulunya ketika kerja itu suaminya itu adalah pekerjaannya di hotel namanya office boy. Office boy kok Pak? Bagian kebersihan. Tapi dia punya kelebihan dia ganteng. Nah kemudian istrinya itu pekerjaan adalah SPG. Apa SPG loh Pak? Sales kan biasa ngantar-ngantarkan itu. Kepethuk Pak. Saat itu kepethuknya kan dari sisi lahiriah. Sing lanang ketok ganteng, ndak mau wedok iku nek wong ganteng yo tertarik nggih Pak nggih. Ngene mboten? Halo. Terutama yang jomblo-jomblo iku. Nggih. Tapi wis dadi bojo, gantengi wong lanang iku teko apane, Bu? Teko wajahe apa teko dhuwit, Bu? Dua-duanya ya. Allah. Nah, setelah berumah tangga bersama, kan awal kok sejak pandangan pertama rasanya mata ndak mau berkedip. Begitu tampannya dia. Sing wedok yo ngono, seksi, seksual. Rabi akhirnya. Nah, karena memang pekerjaannya seperti itu akhirnya kontak. Bawa kontraktor ya. Nah, bersama. Ternyata yang dilihat oleh istrinya itu adalah bagaimana dia karena kesana. Dilihat perempuan-perempuan yang apa itu, yang punya kemampuan itu. Loh, wong bojone lho pekerjaannya office boy. Ngono iku lho njaluk ditukokno mobil. Karena yang dilihat itu adalah bagaimana melihat yang tinggi, gitu ya kan? Sementara Islam mengajarkan apa? Dalam urusan dunia lihatlah yang lebih supaya bisa terima kasih. Sing didelok iku, delok niku lho bojone kancaku wis ditukokno ngene. Nggih. Gitu kan? Wis nukokno ngene. Lah sampean aku lho tukokno apa, Mas? Ya sing lanang ya gak iso nganyen penggawean ngono. Nah, ketika suaminya itu ndak mampu seperti itu, kata-kata yang perempuan lah. SPG itu kan ya pinter ngomong sih, Pak. Pinter ngomongnya diterapno nang bojone, ngomong ngalung idul sampean rabi aku bodo dengkul tok. Ngono, dengkul iku apa? Ya pengen wong tok. Ngono iki terus ditadokno nang wong tuane. Lho Bu, iku lho bojoku. Nah sing wedok sing ibu iku tambah namen. Lah iya kon lanang rabi mbek anakku ayune koyo ngono kon gak ndek bondo apa kon lanang ngopo? Tambah melok ngelokno pisan sing mertuane iku. Mending timbangane kon gak iso nyurgakno anakku kon. Pegaten ae kon. Getun lah apa rabi karo raimu ngono. Mau mangkel sing lanang, Pak. Lho ngono iku apa? Krana mangkel dia ndak bisa berbuat apa dari sisi kata-kata. Dendam akhirnya. Itu namanya ada dendam dalam cinta. Mangkel ndelok bojo wis koyo setan pisan. Wis gak ono ayune maneh ngono iku. Koyo mak lampir pisan. Dia itu apa? Dia dendam sudah dengan istrinya. Enggak ada manusia yang paling dibenci kecuali istrinya dan termasuk mertuanya. Tapi karena beda tempat, maka dia menyiapkan apa? Ke pasar itu beli golok. Kenapa? Iya, beli golok. Ketika istrinya tidur, di situ dia dilampiaskan itu. Sebab ini katanya tidak ngomong mana, gak karu-karuan itu goyang. Dibunuh itu supaya menghilangkan jejak gincal-gincal. Nah, kadung mangkel kan gitu. Wah, kalau manung kemanusiaan sudah hilang itu. Itu apa makanya apa? Hatinya sudah kesetanan, dikuasai setan kan. Wah,
Mulanya akhirnya sing wedok kuwi hati-hati nih omong-omongan iku. Kata-kata itu harus dikendalikan ini. Awas nanti ini ono setan nanti itu. Apalagi yang laki-laki juga setan. Setan ketemu setan. Ingin menghilangkan jejak, dia lapor kehilangan istri sudah 3 hari tidak kembali. Ada kasus di tempat lain menemukan potongan kaki manusia. Ditelusuri. Akhirnya terus ketemu terus gak bisa mengelak. Dhek ngakoni, dhek dhewe sing mateni. Wis mateni ngono ku rumangsa puas gitu loh ya. Setan anjane. Nggih napa mboten? Wa may ya'syu, barang siapa yang tidak mau berzikir. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Aku kuasakan kepada orang itu setan. Nah, dampak daripada orang berzikir itu apa? Jiwanya akan menjadi jiwa yang tenang. Terus kalau bahasa Al-Quran itu sakinah, gitu kan? Anugerah sakinah itu dari Allah. Karena itu di surat Al-Fatah, ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan, menganugerahkan as-sakinah, ketenangan. Dari Allah ketenangan itu. Di mana? Ada di hati. Hatinya siapa? Semua manusia punya hati. Yaitu hati orang-orang yang beriman. Nah, berarti apa? Hati orang yang beriman itu siapa? Loh Ustaz, itu tonggoku ya beriman. Tapi kok bunuh diri ayo. Maka ketika itu ada sifat berikutnya. Hati orang-orang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah. Di situ. Sementara orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, enggan berzikir, nggak pernah komunikasi, tidak pernah telkomsel dengan Allah, hatinya dikuasai oleh setan. Sumpah dikuasai oleh setan sehingga aktivitas perbuatan-perbuatannya itu apa kata setan. Subhanallah. Terus tambahan titik, Pak. Andikri, barang siapa yang akan berzikir kepadaku. Ternyata nanti akhirnya zikir itu juga tidak semata-mata diartikan berucap atau komunikasi hati dengan Allah itu, tapi bisa bermakna barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Jadi zikir di situ bisa bermakna berpaling dari Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Berpaling pertama apa? Tidak pernah mau komunikasi dengan Allah melalui Quran, melalui membaca. Mulane sampeyan iku sing rajin maca Quran, Pak. Karena rahasia orang maca Quran itu salah satunya orang yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang bisa istiqomah maca Quran. Itu hakikatnya komunikasi dengan Allah melalui kalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk itu di situ akan orang dijaga hatinya oleh Allah dengan jenengan punya bacaan rutin Al-Quran, Pak. Usahakan, Pak. Mungkin jenengan itu sudah mencanangkan dalam hidup itu, Pak. Dalam sehari aku tidak akan pernah meninggalkan maca Quran minimal sekian. Itu istiqomahnya di situ. Kalau jenengan mampunya itu sehari itu 1 halaman, ya sudah terus istiqomah. Kalau mampunya 1 juz, itu istiqomah. Lalu kalau semuanya karena situasi nggak sempat, maka diqadha, Pak. Ya Allah, aku wingi kurang maca iki. Ngene gitu ya, kurang maca 1 juz sekarang. Tapi kadang-kadang ngono iku gak nyempatno. Sampeyan sakulan iki wis maca pirang juz, kurang maca blas ya. Mbok kon ya. Ngene kono nggih. Ono kene ya gak ono. Alasannya sibuk dengan ini lho, Pak. Lah itu istiqomah. Ini melalui maca Quran. Apalagi melalui apa? Penghayatan dan pengamalan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membimbing ketika menghadapi masalah itu di situ. Maka orang yang keluar dari nilai-nilai Al-Quran yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu, dia berarti apa? Tidak termasuk berzikir. Nah, tadi itu makanya ayat tadi berikutnya kan, kenapa aku kok bisa buta sekarang? Dijawab, qala. Allah menjawab apa? Kadzalika, demikianlah akibat atatka, telah datang, saya telah mendatangkan untukmu ayatun ayat-ayat, tapi kamu melalaikan itu. Al-Quran kamu abaikan. Maka fakadzalika, akibat dari itu tunsah, kamu sekarang dilupakan. Loh, berarti apa? Zikir itu juga bisa bermakna apa? Quran.
Al-Quran. Barang siapa yang lari dari Al-Quran, barang siapa yang lari dari ketentuan-ketentuan Al-Quran, hati-hati di situ. Subhanallah, itu baru bicara tentang sholawat melalui rahasia zikir. Dan Al-Quran nanti cukup panjang Pak, itu khusus sholawat melalui Al-Quran. Karena itu sekarang sudah ada alarm, sudah isyraq. Ini waktunya untuk apa? Sarapan atau sholat sih Pak? Oh, sholat dulu. Sholat dulu baru makan. Ngono sing balik akhirnya. Lebih baik apa? Makan ingat sholat daripada sholat ikat makan. Itu bagi wong sing kelaparan mungkin. Tapi kita insya Allah tetap sholat dulu, lalu baru sarapan. Oh Pak, rawan apa soto Pak? Monggo. Wonten monggo, umpami wonten takon. Monggo. Dino libur ya kok. Nek mboten nggih kula. Diskusi monggo. Mungkin saya. Nggih monggo Pak. Tadi nanti awal disinggung kita itu kan kadang hal yang sudah biasa. Sehat, semacam itu kan dapat itu bukan suatu hikmah gitu. Dan kadang kita tidak bersyukur. Iya. Sedikit penghargaannya. Dan itu memang udah real tapi kira-kira gimana Ustaz untuk bersyukurnya harus seperti apa? Iya. Gimana sih Pak? Ya, sebetulnya syukur itu kan mengakui itu dari Allah, terus lalu mengaplikasikan apa yang diberikan itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Pertama adalah mengakui. Tapi dalam hal mengakui itu kan kita sering biasa, no? Sehat, selamat, nggak ada celaka itu, gitu dan. Nah disitulah maka ketika saya bicara tentang derajat istighfar, Pak. Salah satu adalah istighfar karena kita betul-betul belum bisa bersyukur sesuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kenapa sampai Rasulullah itu juga sudah sumpah aku beristighfar kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali. Itu bukan karena Rasul punya dosa apa? Maksiat itu tidak. Kalau tingkatan kita kan karena maksiatnya gitu kan. Tapi Rasul itu kenapa kok begitu? Satu memang itu akhlaknya kepada Allah. Terus yang kedua itu apa? Karena Rasul itu masih merasa belum bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar dengan ibadah apapun yang dilakukan. Maka ia mengimbanginya dengan istighfar. Nah maka kita ini ya begitu Pak. Memperbanyak istighfar itu diantaranya rahasianya untuk itu ya Allah. Aku mau soleh nikmat akeh tapi kok syukurku gak sepiro. Malah kadang-kadang akeh sambatan ini ya. Istighfar, astagfirullah. Tapi aja istagfirullah marah-marah Pak karena astagfirullah. Tapi itu lumayan timbangan sing misu lho Pak. Sik menggunakan kalimat sing apik itu. Jadi itu Pak. Maka oleh Allah karena Allah itu punya watak napa istilahnya sifat Allah yang utama itu syakur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menghukum akibat apa? Ma yaf'alullahu in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menghukum dan menyiksa kamu jika kamu orang yang bersyukur dan beriman. Nah, di situ lalu Allah menyatakan wa kana Allahu syakiran alima dan Allah itu Maha menerima syukur. Jadi kita itu mestinya setiap nikmat itu kita syukur terus sehingga kalau sudah begitu rasanya enggak ada kesempatan yang kecuali hanya bersyukur dan terus hanya Allah terus. Gitu kan? Tapi kita punya banyak kekurangan, Pak. Maka seberapa kita bisa bersyukur Allah menerima sehingga tetap kita itu digolongkan orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu Maha menerima terima kasih dan syukur hambanya. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Termasuk pujian yang terbaik itu adalah moco alhamdulillah. Ono titik alhamdulillah. Ono kurang tetap alhamdulillah. Itulah termasuk rahasia zikirnya Nabi Ayub. Wis diberitahu rumahmu terbakar, anakmu ada yang mati, tapi dia jawab alhamdulillah yang telah memberi dan sekarang yang mengambil. Alhamdulillah. Tapi ngono iku ya rada angel, ngono iku ya rada abot. Mulane sing akeh maneh itu selama alhamdulillah innalillah. Demikian sekilas info
Ngoten nggih. Tuku roti nggih ha. Gini mboten. Tuku roti dicampur kurma. Maksud hati ingin berlama-lama. Namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, rahasia sholawat ini tadi, sholawat Allah tadi ini dengan zikir itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah nanti masih bisa saya eksplorasi lagi rahasia sholawat dari Allah dan Nabi. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.